Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat zakat, kembali lagi di podcast Duduk Bareng ZS. Sini duduk, duduk bareng ZS. Sini duduk, duduk bareng ZS. Wah, gak kerasa ya, sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan dan ternyata sekarang udah mau selesai aja nih bulan Ramadannya. Dan kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Wah, itu sesuatu yang ditunggu-tunggu ya pastinya sama semua umat muslim di seluruh dunia. Nah, kali ini di episode kelima, kita akan ngebahas tentang gimana sih cara mengelola keuangan menjelang Idul Fitri pastinya, dan juga tentang banyak hal tentang keuangan yang bisa kita ketahui nih lebih lanjut gitu ya. Nah, tapi di sini aku nggak sendirian, teman-teman. Di sini aku akan ditemani oleh seorang associate wealth planner. Siapakah dia? Nah, dia adalah Kak Maesha Bani. Oke, mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung panggil aja yuk. Kak Esha, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Ina. Cerah banget Halo, hari Kak ini ya. Esha. Halo sahabat zakat semuanya. Alhamdulillah sehat. Gimana nih di sana? Alhamdulillah di sini juga sehat, Kak. Biasanya kalau mau akhir-akhir lebaran nih orang-orang baru pada bayar zakat ya, Kak. Jadi kita lagi sibuk-sibuknya menyalurkan. Masya Allah. Ya ini perjuangan ini ya para amil-amil muda luar biasa. Masya Allah, doain ya Kak, kita di sini lancar menyalurkan zakatnya. Nah, Kak Esha, sekarang lagi di mana nih Kak? Ya, kita di Karawang nih Kak, alhamdulillah cerah banget hari ini. Mungkin karena efek semalam hujan ya, jadi cerah tapi adem gitu. Masya Allah, adem banget tuh, lihat ada pohon-pohon di belakangnya ya kan? Ini seru banget sih, kita lagi di backgroundnya pohon ceri ya. Ada pohon cerinya, wah Masya Allah. Kakak, gimana nih Kak? Sebagai associate wealth planner gitu ya, aku penasaran banget itu sebenarnya apa sih Kak? Oke, nah langsung ke ini ya AWP-nya. Ya kenal dulu ya teman-teman, salam kenal, panggil aja Esha. Iya. Ya jadi, oke, saya ini mendapatkan gelar profesi AWPS gitu ya. Associate Wealth Planner itu adalah sebuah gelar profesi di Indonesia. Ini kita dapat dari FPSB Indonesia namanya. Jadi Financial Standard Board Indonesia yang terkoneksi dengan 27 negara lainnya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ilmunya dipakai di sini, dipakai di beberapa negara yang sudah terlink oleh FPSB Indonesia juga itu sama gitu. Jadi kita punya kurikulum yang sama. Itu merupakan salah satu pathway. Jadi kalau misalkan teman-teman sahabat zakat ini mau menjadi seorang financial planner, nah itu layer paling awal gitu ya. Jadi untuk kita membereskan cash flow gitu. Jadi kan kalau keuangan itu ada tingkatan-tingkatannya dari mulai paling bawah seperti piramida gitu. Nah, layer paling bawah itu namanya kita membereskan money management. Jadi urusan-urusan cash flow kita kelarin dulu di situ gitu sebelum nanti kita sampai ke tingkat paling atas financial freedom gitu kan kalau kita sering dengar gitu. Suka dengar kan ya? Financial freedom gitu. Nah, itu kan harapan kita semua ya. Nah, coba yang cash flow-nya udah beres belum gitu kan? Atau masih berantakan nih? Wah, jangan-jangan misalkan kayak urusan tiap bulan aja masih minus gitu kan. Misalkan masih nungguin tanggal 25 gitu kan. Misalkan ya gajian gitu kan. Masih hidup dari gaji ke gaji. Nah, kita bereskan di AWP ini gitu. Jadi AWP itu ilmunya buat kita mengelola keuangan cash flow, keuangan harian. Nanti ke atasnya lagi kita belajar misalkan nanti ada investment, ada retirement gitu, dan ada materi-materi kurikulum lainnya. Nanti ada lagi CFP gitu kan, terus juga ada Certified Financial Planner gitu. Ada lagi nanti IFP, Islamic Financial Planner gitu. Jadi memang sebuah pathway ya kayak gitu. Oke, berarti ini yang paling dasar banget gitu ya Kak ya.
Iya, betul. Kayak Seni gimana kita mengelola uang gitu. ngelola uang biar gak boncos di akhir bulan. Iya, betul. Capek kan kalau misalkan kita tiap bulan tuh kayak, aduh, udah masih tanggal 10 nih, masih jauh ke tanggal 25, masih jauh ke tanggal 30 gitu misalkan gajiannya ya. Tapi bingung kemana gitu kan. Suka gitu nggak sih? Uang aku kok habis gak tahu Iya, kemana ya gitu. Pasti kan iya, ada iya, iya. beberapa sahabat zakat yang seperti itu gitu. Itu entah karena gaya hidup gitu ya Kak ya, atau karena memang ya pemasukannya aja yang kurang gitu ya, karena pengeluarannya besar, Nah, jadi pemasukannya yang harus diperbesar juga. Nah, itu dia. Jadi banyak faktor dan itu bisa kita temukan dan bisa kita analisis lewat AWP ini gitu. Jadi nanti ketahuan, oh iya, kenapa ya aku setiap bulan itu kurang gitu, atau tadi kan kata Kak Ina, iya ternyata pemasukan aku yang kurang gitu kan misalkan. Oke, jadi makin kebayang nih. Jadi nanti dari AWP baru ada tingkatan selanjutnya bisa sampai jadi certified financial planner gitu ya Kak ya. Ya, Certified Financial Planner bisa juga Islamic Financial Planner. Jadi, tapi misalkan, oh kak aku mah nggak mau sih, nggak tertarik misalkan jadi perencana keuangan, nggak masalah karena AWP ini memang untuk semua orang gitu. Karena ilmu keuangan itu kan harus basic apa ya, basic skill gak sih gitu. Apalagi kita perempuan ya, manajer keuangan kan, manajer keuangan keluarga gitu. Nah, atau kita juga menteri keuangan keluarga gitu biar agak keren. Pasti kita butuh ilmu ini. Nah gitu makanya sekarang kita lagi gencar nih, maksudnya kita sharing, terus juga kita buka kelas-kelas sama sertifikasi profesi AWP ini. Tidak harus untuk yang memang berencana buat jadi financial planner, tapi juga untuk siapapun, mahasiswa dan yang ikut pesertanya itu banyak, ada ibu rumah tangga, ada backgroundnya dokter juga gitu, karena kita kan perlu ya gitu ya, ilmu keuangan itu diperlukan setiap orang. Perlu banget. Soalnya nih Kak, aku suka miris gitu ya kalau ngelihat banyak ibu-ibu khususnya itu yang terjerat apa namanya hutang gitu, apalagi pinjol. Jadi apa ya, untuk memenuhi kebutuhan atau mungkin gaya hidup juga gitu ya, itu ada yang memilih pinjol dan karena tidak bisa membayar lagi apa namanya hutang dan bunganya gitu ya, itu kan jadi apa namanya jadi mereka kadang pinjam lagi ke aplikasi lain gitu Kak. Jadi kayak habis satu aplikasi pinjam ke aplikasi lain, akhirnya jadi kayak gali lubang tutup lubang gali lubang tutup lubang kayak gitu. Dan di Saka Sukses sendiri itu juga pernah nemuin kasus kayak gitu tuh Kak. Apa namanya ada mustahik yang dia udah terlilit di banyak banget bank pinjol kayak gitu, hutang pinjol itu udah sampai belasan aplikasi. Dan itu kayak gimana nih Kak, kayak apa namanya caranya gitu ya supaya kita nih sebagai ibu-ibu khususnya gitu ya atau bapak-bapak juga ya supaya tidak mudah untuk berhutang lewat pinjol. Bener banget nih Kak Ina. Jadi ini sebenarnya kita tuh dua lembaga yang memang sangat harus banget kolaborasi ya. Kan saya di Halfinan ya. Halfinan itu lembaga jasa edukasi perencanaan keuangan syariah gitu kan. Memang kita konsentrasinya untuk apa ya, kampanyekan bagaimana kita mengelola uang dengan tepat gitu. Dan juga relate banget sama ZS ya, sama Zakat Sukses. Nah, Zakat Sukses ini lembaga yang harapannya itu mentransform mustahik jadi muzaki gitu kan, pasti kan itu. Nah ini bisa banget nih kita kolaborasi nih ZS sama Halfinan buat memberantas itu gitu. Pertama sangat mulia banget ya harapannya kita buat apa ya, meningkatkan taraf hidup masyarakat gitu, mustahik kita gitu. Nah pertama yang kita temui gitu, yang sering kita temui di Halfinan itu memang kebanyakan sebenarnya kita itu uangnya itu dicukupkan kan, kaya bukan miskin ya lawannya, kaya itu cukup gitu di Al-Quran juga. Nah tapi terkadang mindset kita yang memang tidak cukup gitu, yang bikin tidak cukup tuh mindset kita. Jadi kadang-kadang kita tuh masih banyak yang berpikir gini, pertama daripada kita nggak punya lebih baik kita utang kayak gitu. Padahal seharusnya nggak apa-apa kok kita nggak punya sekarang gitu,
nggak apa-apa kok misalkan kita nunggu sampai kita bisa beli cash gitu kan untuk hal-hal yang konsumtif daripada kita harus berhutang gitu. Sebenarnya hutang itu juga kita nggak mampu gitu untuk bayar. Kebanyakan memang kalau misalkan sekarang itu banyak banget godaan-godaan yang memang membuka keran utang. Kayak kita mau beli apa ya, baju misalkan, atau apa sih, seremeh waktu itu saya apa ya, lucu banget deh, saya lagi nyari obat untuk kucing gitu kan, obat untuk kucing. Nah, saya nyari semprotan kucing lah itu. Nah, terus ternyata ada pilihan di situ, pay later. Coba, semprotan kucing harganya 20.000 lebih lah gitu, kurang lebih. Nah, itu ada opsi pay later. Astagfirullah gitu kan, ini kita bener-bener difasilitasi buat utang gitu. Jadi memang sedang sistemnya sekarang itu didorong kita buat ya udah nggak apa-apa, ngutang aja deh gitu. Nah, jadi dari situ habit masyarakat juga ya udahlah, kalau misalkan pakai pay later itu bisa ada tambahan diskon. Saya juga istilahnya, misalkan 20.000 berarti 3 bulan nih nyicil, artinya kan misalkan sebulan 8.000, bisa lah gitu kan, nanti ngisi e-walletnya langsung auto debit gitu ke pay letternya. Nah, akhirnya kita dari yang sedikit-sedikit itu nanti perilaku konsumtif kita tuh ini berubah gitu. Jadi semakin meningkat perilaku konsumtifnya. Akhirnya nanti dikit-dikit, oke, beli baju nanti kita pakai pay later. Beli apa nih, mau lebaran kan, misalnya beli rendang rendang yang frozen misalkan pakai pay later gitu. Jadi sudah merubah, iya, merubah perilaku masyarakat juga. Jadi behavior kita juga berubah karena memang sistemnya sekarang begitu. Artinya kan kembali ke keputusan pribadi dong gitu. Apakah kita mau ikut dalam permainan sistem ini, dalam misalkan difasilitasin hutang yang sebegitu banyak kerannya, apakah kita mau menahan diri gitu. Terus misalkan godaannya kan banyak, terus kayak apalagi money mindsetnya, saya juga suka update tuh di sosial media kan, money mindset yang memang kita harus ubah gitu. Terus juga kita bisa loh misalkan tidak mengandalkan orang lain atas keputusan keuangan kita. Kadang kita tuh suka mikir gini, oke, aku masih punya orang tua kok, kalau misalkan gajiku habis juga aku masih bisa minta ke orang tuaku misalkan. Atau misalkan yang sudah berkeluarga, oh ya nanti juga kalau misalkan uang belanja habis tinggal minta ke suami gitu kan. Atau misalkan oke nih, bahkan ya misalkan udah punya koneksi dengan lembaga zakat, oke, saya berhutang, nanti juga saya ke lembaga zakat sebagai goribin gitu kan. Nah, nauzubillah bahkan kalau sampai kayak gitu kan. Pokoknya Kak Ina pasti relate lah, di lembaga zakat itu kan pasti banyak case-case yang luar biasa banyak pengalaman ya Kak Ina. Nah, itu dia. Jadi kadang kita terlalu mengandalkan keputusan keuangan kita ke orang lain gitu, mengandalkan kebutuhan kita ke orang lain. Jadi misalkan, oh ya udahlah, nanti aku juga punya teman gitu kan, aku bisa pinjam ke temanku, masa iya saudara atau temanku gak mau minjemin gitu loh. Nah, akhirnya itu kan, akhirnya jadi kita nyender gitu, bukan malah kita yang menjadikan diri kita sebagai hero, sebagai sandaran, sebagai apa ya, membantu orang lain, malah kita yang nanti malah bersandar ke orang lain. Kan itu jadi money habit yang tidak baik. Itu sih Kak Ina. Mungkin Kak Ina boleh nih ada case-case apa gitu di zakat sukses. Itu banyak sih, Kak. Jadi tadi bener banget tuh, Kak. Apa tuh namanya? Terkait dengan pertama aku mau highlight dulu yang kebiasaan kecil dalam berhutang gitu ya. Jadi memang aku tuh juga sempat pernah tergoda sama pay letter gitu. Jadi kayak aduh males banget nih ngisi ngisi e-wallet gitu kan. Kadang kita harus ngisi e-wallet dulu gitu, terus baru bisa bayar gitu kan. Tapi ini ada opsi pay later gitu. Terus kayak udah ntar aja. Walaupun kayak kita yakin kita bisa bayar gitu ya kan. Tapi kayak sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh bisa jadi kebiasaan kalau lama-lama diturutin. Gitu. Jadi kayak sekali gitu kan. Terus nanti lama-lama mau lagi kayak udahlah simple ini aja kayak gitu. Kayak istilahnya menggampangkan hutang gitu. Padahal kan hutang itu akan dibawa mati gitu kan ya Kak, dan akan dipertanggungjawabkan nanti kayak gitu. Makanya jadi kayak aduh, aku sekarang jujur udah nggak mau pakai paylater lagi sih Kak. Jadi kayak kalau misalnya emang bener-bener nggak urgent kayak apa tuh namanya,
aku pernah kayak aku harus punya paket internet gitu kan, dan aku belum isi e-wallet, jadi kayak udah deh kamu pakai paylater dulu gitu karena waktunya cepet-cepet gitu kan. Tapi aku sekarang sih udah kayak berusaha kayak aduh udah deh jangan jangan pernah lagi gitu, karena takut banget kalau misalnya kebiasaan dan terjebak kayak gitu. Jadi betul banget tuh Kak. Terus yang kedua tentang kebiasaan nyender sama orang itu juga banyak banget kasusnya, apalagi di lembaga zakat sendiri itu banyak juga nih mustahik yang apa namanya akhirnya bergantung kayak gitu ke lembaga zakat, padahal kan kita tujuan kita itu kan membantu agar dia bisa mandiri gitu ya. Tapi di sini apa namanya ternyata dari mindsetnya itu sulit untuk diubah gitu, karena ibaratnya kayak ya gue kan fakir miskin kayak gitu ya, gue harus dibantu kayak gitu, kayak uh, apa ya kayak tidak ada keinginan untuk mandiri dari kaki tangan sendiri. Betul banget Kak Ina. Terus nih kak, aku apa namanya pengen nanya lagi tentang di bulan Ramadan ini. Jadi kan di bulan Ramadan ini apa ya namanya banyak pengeluaran gitu ya yang kita harus persiapkan khususnya menjelang hari raya Idul Fitri gitu. Nah, misalnya nanti kita ada yang mungkin yang mudik gitu ya, kita bacakan Ya, nanti ada yang mudik, terus ada yang harus silaturahim ke rumah saudara gitu kan, ke rumah orang tua, terus harus nyiapin kue-kue lebaran gitu ya di rumah kalau ada tamu gitu. Terus apalagi misalnya ada yang mau beli baju lebaran gitu atau mukena baru kan kayak ada tradisi-tradisi banyak gitu ya ya, di apa namanya di hari raya Idul Fitri gitu. Dan kadang kita juga pengen nih bagi-bagi THR ke ponakan gitu kan, terus ke apa namanya ke adik-adik juga kayak gitu. Nah uh, gimana nih kak cara ngelolanya gitu ya supaya kita tuh eh, nggak habis gitu aja gitu THR-nya. Kadang kayak misalnya nih dapat THR gitu kan, wah gue dapat THR, tapi dibagi-bagi lagi gitu, terus kayak ya habis dong nggak ada yang ditabung gitu. Kalau dari kakak ya, ya, ngeliatnya ya. gimana kak? Oke, pertama untuk yang pengeluaran Ramadan dulu ya. Ya, jadi kalau misalkan Ramadan itu sebenarnya sama bulan biasa itu sama. Kita cuman menggeser makan kan, menggeser makan siang jadi digeser ke malam gitu kan sebenarnya. Tapi kan istilahnya pengeluarannya sama, kita tetap butuh pengeluaran bulanan kayak groceries gitu kan, belanja bulanan persabunan dan lain-lain itu tetap ada keluar. Terus juga kita tetap keluar biaya makan gitu. Cuman kan mungkin lebih banyak cemal-cemil-cemulnya ya gitu kan. Lapar matanya itu kan di jalan, apalagi dalam kondisi kita lapar. Nah, iya bener. Padahal ZS juga bagi-bagi takjil ya gitu. Cuman tapi kan tetap aja kita pengen beli gitu kan, apalagi di jalan. Wah, sekarang ada fenomena war takjil lagi, kita harus ada kayak Muslim Pride, kita harus menang war takjil gitu kan. Nah, itu padahal udah di rumah kan gak dimakan, nggak dimakan semua mungkin. Nah, terus ada pengeluaran apa lagi tambahan? Bukber kan, itu bukber SMA, bukber SD, bukber teman TK gitu, bukber teman kerja dan lain-lain kan gitu. Jadi pengeluarannya ya itu kurang lebih. Terus juga apalagi yang tambahannya, paling lebih banyak termotivasi sedekah ya kita ya biasanya kalau bulan Ramadan tuh justru nah ya artinya pengeluaran Ramadan itu kurang lebih tidak jauh berbeda gitu kan, cuman memang pos-posnya itu biasanya misalkan kita makan siang berarti kita alokasikan buat jadi bukber. Terus juga tadi kan misalkan sedekahnya biasanya sekian terus jadi bertambah karena memang pahalanya lebih besar gitu, kita kan masih hitung-hitungan ya buat pahala gitu. Masih oh iya apalagi nih Lailatul Qadar 1000 bulan, wah lebih gede ntar sedekahnya ntar abis Ramadan biasanya lemes lagi gitu. Itu kita. Nah kalau untuk yang gaji bulanan itu sama aja Kak Ina, jadi kita tetap aja dengan alokasi yang biasa kita keluarkan. Nah ini misalkan alokasi kita masih berantakan gimana Kak, ayo belajar aja sih di alam Halfinan gitu. Nanti kita bisa belajar kelola keuangan yang tepat ya gitu. Nah kemudian kalau untuk THR, wah senang banget. Nah kita ucapkan dulu selamat ya atas kekayaan teman-teman hari ini.
Kita langsung kata, dompet sekecil itu berkelahi dengan THR bonus dan juga gaji, asik gitu. Alhamdulillah, kita syukuri dulu. Ya kita merasa kayaknya paling berapa 10 menit kayaknya ya. Setelah itu langsung numpang lewat, permisi gitu, THR-nya sopan banget. Nah, ya THR. Nah, teman-teman gimana sih kita nih? Mudah-mudahan belum terlanjur hilang ya THR-nya ini, soalnya udah tanggal berapa ini kan. Kalau yang THR-nya kemarin tanggal 25 berarti udah kelewat, tapi gak apa-apa buat THR berikutnya. Nah, THR itu bisa, karena THR itu seperti apa ya? Uang kagetnya. Tapi kan sebenarnya kita udah tahu nih sebelumnya kita mau dapat THR misalkan bulan ini. Nah, pasti kita juga udah ancang-ancang dong, nanti THR buat beli apa-apa-apa. Nah, tapi gimana sih cara mengatur THR yang tepat? Nah, kita bisa intip metodenya Salman Al-Farisi dalam mengelola uang. Jadi dibagi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Nah, ini kita dapat juga dari mentor kita nih, Bu Dr. Ai di Halfinan. Jadi sepertiga THR itu kita buat kebutuhan masa kini. Jadi misalkan kayak tadi nih kita mau beli self reward, baju lebaran, THR bocil-bocil gitu. Terus kita buat nanti nyambut tamu, kita buat beli hampers gitu dari sepertiga THR itu. Jadi fokus di sana. Kemudian sepertiga lainnya itu kita buat berbagi. Nah, berbagi misalkan tadi THR bocil buat di tempat, di postingan yang berbagi, boleh nggak? Boleh gitu, karena itu kan sama aja kita mengeluarkan uang untuk sedekah ya gitu. Nah, tapi berbaginya juga kita bisa spread nih, kita bisa sebarkan misalkan buat sedekah ke ponakan-ponakan, ke anak-anak kecil itu kan biar senang kan. Kalau sedekah itu umum ya kak ya, koreksi kalau salah ya kak. Kan kak ini lebih paham nih. Untuk yang umum itu misalkan dari sepertiga itu, terus juga sebagiannya buat wakaf, karena kan kita juga nggak mau rugi dong gitu. Pahala kita biar berlanjut sampai nanti kita meninggal, biar tetap mengalir, kita wakaf nih misalkan. Oh, di ZS tanyain ada program wakaf gak gitu. Kalau misalkan ada, ya bolehlah aku titip wakaf nih via ZS. Nah, nanti boleh ya kak di spill ya, biar nanti kita semua tahu. Kemudian buat infak juga, terus buat zakat fitrah. Nah, misalkan kita nanti mau ada rencana kurban, sepertiganya bagian itu juga bisa kita alokasikan buat anggaran kurban gitu. Jadi kan kita harus berpikir nih, karena oh ya gaji kita segitu-gitunya, tapi kita tuh setidaknya udah kerja tuh haruslah berkurban gitu. Bukan wajib, tapi kita upayakan kita bisa berkurban gitu kan. Karena sekarang pilihan kurban apalagi banyak banget ya kak ya, dari mulai ragam nominal gitu, dombanya, dan juga kita bisa sebarkan mungkin tidak hanya di lingkungan kita, tapi misalkan ke pelosok-pelosok, misalkan lewat lembaga zakat, lewat ZS juga mungkin bisa ya kak. Nanti di spill lagi aja ya kak. Oh, banyak request nih katanya. Nah, jadi sepertiga itu fokus untuk berbagi tadi gitu, berbagi. Jadi, dan juga kalau berbagi, kalau bisa ya kita disebarkan ke banyak apa ya, banyak pos-pos berbagi gitu. Kayak tadi ada yang di wakaf, ada yang di zakat, ada yang infak, ada juga yang misalkan kita mau nanti kurban kayak gitu. Nah, sepertiga sisanya jangan lupa, harapan kita tuh hidup tidak hanya hari ini saja gitu, tapi kita juga akan hidup di masa depan, mudah-mudahan kalau panjang umur. Makanya kita alokasikan untuk dana masa depan. Itu apa? Misalkan kita mau nabung, mau invest nih. Kita bahasakan investasi mungkin ya. Kalau nabung kan itu masih kayak apa ya, belum ada tujuannya. Tapi kalau investasi itu kita udah punya tujuan nih. Misalkan oh ya, sepertiga buat investnya kita alokasikan buat nanti misalkan Kak Ina misalkan buat dana pendidikan S2, S3 misalkan. Terus buat dana pensiunnya nih Kak Ina, apakah mau selamanya bekerja? Tentu kan tidak gitu. Misalkan nanti kita ada masa-masa tidak produktif, itu bisa kita gunakan dana itu. Terus juga nanti buat dana pernikahan misalkan, atau dana pernikahan anaknya, wah masih jauh ya. Nah, jadi buat dana masa depan kita gitu. Nah, itu dia, buat dana masa depan kita sisihkan. Bisa kita pendidikan dulu boleh. Kita alokasikan di instrumen-instrumen keuangan yang memang tepat, logis, legal, dan juga syariah gitu Kak Ina. Nah, jadi kurang lebih itu sih kalau untuk THR. Nah, tadi kan kita udah ngebahas 3 hal nih ya Kak ya. Jadi pertama itu kita fokus untuk gimana bisa berbagi tadi ya, untuk
kebutuhan-kebutuhan kayak tadi hampers, terus THR untuk keluarga gitu ya, dan apa namanya kue-kuehan kayak gitu. Terus yang sepertiga keduanya itu untuk berbagi ke apa namanya ke zakat, wakaf gitu ya, dan apa namanya infak sedekah seperti yang lainnya gitu ya, kayak tabungan kurban kayak gitu. Terus yang sepertiga terakhir itu apa namanya bagaimana kita mempersiapkan tabungan untuk masa depan kita kayak gitu. Nah, tiga hal ini berarti harus jadi perhatian kita gitu ya kayak ketika kita mendapatkan THR gitu. Oke, siap-siap. Ini aku baru apa namanya kebayang nih. Jadi awalnya tuh kayak kok cukup nggak ya gitu. Dan aku belum belum apa namanya juga belum plotting nih kayak gitu. Dan ini makasih banyak Kak Esya buat tipsnya. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat ya buat sahabat zakat semua. Nah, apa namanya terkait dengan tadi nih Kak, apa namanya zakat, infak, terus tabungan kurban gitu ya. Ini kan pasti kita pengen dong bisa bersedekah sebanyak-banyaknya gitu ya di bulan Ramadan. Cia. Mudah-mudahan setelah Ramadan juga masih gitu ya. Amin, amin. Nah, kalau misalnya di zakat sendiri, tadi zakat gitu ya. Kalau untuk zakat, kita ada program zakat fitrah pasti buat di bulan Ramadan. Terus ada zakat mal gitu ya. Jadi kita menerima zakat harta seperti zakat emas gitu. Misal teman-teman punya tabungan emas gitu, atau zakat tabungan deposito. Terus ada juga zakat misalnya zakat investasi, zakat saham, kayak gitu juga bisa zakat perusahaan, zakat perdagangan, dan zakat penghasilan. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mencapai nisab dan haul, ya itu apa namanya berarti hukumnya sudah wajib untuk ditunaikan, yaitu sebesar 2,5%. Kecil banget ya Kak. Kalau aku tuh kayak dibandingin sama pajak misal gitu ya. Ini maaf ya Dirjen Pajak, bukan maksud apa-apa. Tapi dibandingin pajak gitu maksudnya zakat tuh kecil banget kayak cuma 2,5% gitu, dan 97,5%-nya lagi tuh ya itu tetap hak-haknya kita sebagai pemilik harta itu gitu, cuma 2,5% tapi itu bisa membersihkan harta yang sisanya, kan itu kayak ih masya Allah banget, kayak Allah tuh sebaik itu gitu. Tapi ya itu ya di luar zakat yang wajib gitu juga ada infak gitu ya, atau sedekah yang sifatnya sunnah gitu kan. Kalau misalnya zakat itu dia khusus gitu disalurkannya harus ke 8 golongan asnaf gitu tertentu. Kalau infak ini bebas gitu. Makanya tadi apa namanya kita ngasih ke keponakan, ke saudara gitu ya, ke apa namanya tetangga itu juga termasuk dari bagian sedekah kayak gitu atau infak. Nah, terus tadi ada juga untuk persiapan tabungan kurban gitu ya, dan wakaf gitu, dan itu di ZS alhamdulillah ada semua programnya gitu. ZS juga punya lembaga namanya Wakaf Sukses. Nah, itu bisa dikepoin teman-teman, Wakaf Sukses, ada Instagramnya, ada websitenya juga. Jadi kalau di Wakaf Sukses itu ada programnya, ada kayak misalnya wakaf Quran gitu ya, terus ada wakaf sumur, ada wakaf apa namanya eh, pendidikan, jadi nanti akan dibangun sarana pendidikan gitu, terus ada juga wakaf masjid gitu. Jadi ada banyak yang bisa teman-teman pilih untuk memanjangkan lagi pahala-pahalanya gitu ya, sebagai bekal untuk di akhirat nanti gitu. Karena kalau wakaf nih nggak putus gitu ya, tapi kalau zakat, infak mungkin bisa putus gitu, tapi ya nggak juga sih. Nggak juga sih, kayak pahalanya itu tetap dihitung gitu, tapi maksudnya akan lebih berkelanjutan kayak gitu. Dan kalau misalnya di zakat fitrah sendiri juga menyediakan tabungan kurban buat teman-teman yang mau berkurban. Tadi kita menyalurkannya itu biasanya ke pelosok pelosok Indonesia itu ada. Terus khususnya lagi kita di wilayah timur, di wilayah NTT itu Nusa Tenggara Timur. Terus sama ada juga yang disalurkan di Kota Depok kayak gitu. Dan mungkin nanti akan ada di cabang-cabang lainnya gitu ya. Ada di Karawang, Pangandaran. Mudah-mudahan doain tahun ini
penyebaran kurbannya bisa lebih luas gitu ya, dan bisa lebih merata ke semua lokasi-lokasi yang terpencil kayak gitu. Jadi semuanya bisa merasakan bahagianya berkurban gitu. Karena sedih banget sih Kak kalau misalnya dengar ada masyarakat yang dia tuh nggak bisa merasakan daging kurban di hari raya Idul Adha kayak gitu, karena faktanya ada gitu. Dan itu padahal mereka petani gitu, peternak peternak kambing gitu kan, peternak domba. Mereka merawat si kambing-kambingnya, domba-dombanya, tapi itu bukan untuk dikonsumsi gitu, tapi untuk ditabung atau untuk dijual lagi kayak gitu. Jadi mereka memasok hewan kurban itu ke kota gitu kan. Jadi kayak terus mereka nggak konsumsi gitu, dan ya emang nggak dikonsumsi gitu. Mereka merawat hewan ternak itu untuk dijual gitu, bukan untuk dikonsumsi. Jadi mereka ya itu deh, sedih nggak bisa. Dan mereka itu peternak kecil gitu ya Kak. Jadi kayak yang punya kambingnya cuma 1, 2 gitu. Jadi kayak ya nggak bisa berkurban juga kalau misalnya mereka makan, mereka sembelih sendiri kurbannya, ya mereka nggak dapet uang ibaratnya gitu. Kayak buat anak sekolah gitu kan, uang buat kalau ada yang sakit kayak gitu. Jadi itu investasi bagi mereka gitu. Iya, peternak, iya betul. Mm-mm. Dagingnya, iya, iya betul. Mm-mm. Jadi itu mekanisme yang bagus banget sih menurut aku. Kalau misalnya kita bisa membeli dari peternak kecil, terus disembelihnya lagi di tempat yang sama gitu, kan didistribusikan ke warga sekitar. Gitu. Jadi mereka juga bisa ikut merasakan kurban. Yeay. Daging kurban tuh melimpah banget. Ternyata ada ya kayak. Ternyata berarti di Kita kan beberapa selama ini taunya ya udah di kita Indonesia malah gitu ya, banyak masih ada berarti alhamdulillah yang gitu seperti daging itu. kurban tuh melimpah banget. Ternyata berarti di beberapa titik Banyak Kak di Indonesia gitu ya masih bahkan ada di berarti ya. daerah-daerah Pulau Jawa di gitu ya, yang bahkan di daerah-daerah Pulau Jawa ada yang kayak gitu. Berarti habis sholat udah gitu ya, gak ada anak-anak ngumpul Iya, ngeliatin kayak pemotongan. Itu kan padahal seru banget. iya, 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 seru banget. Kadang kita nyimpen daging sampai penuh gitu kan di kulkas. Iya, benar. Kayak nggak habis-habis ini kapan habis Iya. gitu kan di kulkas. Udah di sate, Kayak udah nggak di habis-habis ini kapan rendang, habis. udah Iya. macam-macam, udah pedesan. Udah di sate, udah di rendang, udah macam-macam. Kenyataannya memang datanya itu kita surplus emang ya Kak. Kenyataannya memang datanya itu kita surplus ya Kak. Artinya tidak merata distribusinya ya, berarti ZS ini membantu meratakan Artinya distribusi tidak daging merata kurban. distribusinya ya. Berarti ZS ini membantu meratakan distribusi Mudah-mudahan daging kurban ya. makin banyak lagi yang termotivasi untuk berkurban, dan uang THR-nya lagi yang jangan lupa ditabung berkurban, dan uang THR-nya Amin. jangan lupa ditabung Ini untuk berkat berkurban. KIM juga nih dari ZS. Amin ya Allah dapat keluaran. Amin ya Allah dapat keluaran. Oke, nah Kak, tadi nih Kak. Oke, nah Kak, misalnya kalau cara ini cara khusus dari kakak sendiri ya, cara khusus dari kakak sendiri ya, THR ketika kakak makan mungkin ke saudara, ke adik-adik itu saudara, ada alternatif nggak sih Kak? Kayak misalnya ada alternatif nggak sih Kak? Ini aja ngasihnya gitu, kayak masih tetap pantas gitu ya, bagus untuk kayak diberikan dan diterima gitu ya, bagus untuk tapi juga bisa lebih hemat lah gitu, tapi juga bisa lebih hemat lah. Ya pertama Beli mungkin kita cari THR-nya atau sumbernya dulu misalkan ya. kalau mau Jadi berbagi uang sumber berarti dapat buat uangnya dulu dari mana dulu nih kita gitu. dapat dan beli Ya. beli Nah itu THR-nya. dia, jadi Atau gini, misalkan kalau mau kadang-kadang berbagi kita uang tuh berarti emang dapat semangat uangnya berbaginya dulu dari mana tinggi, dulu cuman nih mungkin gitu. sumber dayanya itu masih Ya. terbatas. Nah itu dia, jadi gini, Listnya udah banyak kadang-kadang yang mau kita dikasih tuh THR sampai berbaginya tinggi, 100 cuman amplop mungkin gitu sumber kan. dayanya Tapi itu baru ada masih amplopnya doang, terbatas. isinya belum ada. Listnya Nah udah itu banyak yang kita mau mumpung dikasih masih THR sampai muda nih kan, 100 masih amplop gitu kan. produktif. Tapi baru ada amplopnya doang. Muda isinya itu belum kan ada. kadang Itu kalau muda tidak produktif juga tidak berjalan. Muda dan produktif, jadi kita muda itu kan semaksimal kadang mungkin kalau kita tuh muda tidak punya produktif juga tidak multi berjalan. income.
Jadi jangan multi job desk-nya aja. Tapi income-nya satu misalkan. multi Atau income. di kantor menjadi avatar pengendali air, udara, dan tanah, tapi income-nya cuma satu penghasilan. Rugi dong. Di kantor menjadi avatar pengendali Nah, air, artinya kita udara, harus dan punya tanah. multi income nih. Cuma Iya, satu Kak Ina. penghasilan Jadi gitu kan. Rugi dong. dan ini juga sebagai proteksi ya. Kalau misalkan penghasil Artinya utama kita harus kita punya itu multi tidak income ada nih. suatu Iya, saat Kak Ina. misalkan Jadi kena dan ini force juga major, sebagai proteksi ya. misalkan Kalau misalkan bencana penghasilan alam, di utama PHK, kita itu tidak atau ada ada kondisi suatu kayak saat kemarin COVID misalkan gitu kan, kita tidak kena sangka-sangka ya, force ya Allah major 2 tahun. misalkan Dan bencana efeknya alam, masih di terasa sampai PHK, sekarang. atau ada Kalau kondisi kita kayak nggak kemarin punya COVID gitu kan, kita tidak multi income, sangka-sangka nanti ya, kita ya Allah 2 mengandalkan tahun. satu income itu nggak Dan bisa. efeknya Kita masih pasti, terasa sampai kalau yang udah sekarang. pernah merasakan Kalau mungkin kita nggak relate. punya multi income, nanti Susahnya ketika kita mengandalkan satu kehilangan income itu salah nggak bisa. satu Kita pasti income kalau yang kita. udah pernah Nah, merasakan makanya mungkin kita relate. tuh jangan ragu untuk punya Susahnya banyak ketika sumber kita penghasilan. kehilangan salah Nah, bisa satu dari mana aja, itu income banyak kita. banget. Nah, makanya kita tuh Pertama, jangan misalkan ragu untuk punya tentu banyak pekerjaan sumber utama kerja ya, penghasilan. gitu. Nah, bisa dari mana Kerja aja, kan itu misalkan banyak banget. work hours gitu, Sama 8 jam misalkan sehari, atau misalkan tentu kalau pekerjaan utama lembur-lembur kerja yaitu ya, gitu. dapat Kerja kan martabak ya, misalkan enggak ya? work hours gitu 8 jam Misalkan sehari, atau misalkan kalau lembur-lembur ya kalau yaitu lembur-lembur itu ya dapat terserah martabak ya, teman-teman, enggak ya. silakan sama kantor urusan gitu. Misalkan Nah, kemudian waktu-waktu yang lain kita ya masih kalau ada punya lembur-lembur waktu itu libur ya kan, atau waktu-waktu terserah yang teman-teman, misalkan silakan sebelum sama berangkat kantor kerja urusan atau gitu kan. setelah berangkat, Nah, setelah kemudian pulang kerja, waktu-waktu yang itu lain kita kita bisa masih cari ada punya waktu penghasilan lain. libur kan, Misalkan atau waktu-waktu pertama yang misalkan sebelum tadi berangkat kerja penghasilan atau utama, sebelum kedua berangkat itu setelah pulang kita kerja. bisa Nah, itu dari kita bisa cari jasa. penghasilan lain. Misalkan Misalkan kita punya keahlian pertama apa, pasti tadi punya salah penghasilan satu. utama, kedua itu Entah kita misalkan bisa kita mau jadi, dari kalau di jasa. Instagram kan Misalkan banyak kita kayak punya virtual keahlian apa, assistant gitu ya, pasti misalkan, punya atau salah social satu. media Misalkan management. kita mau jadi, Kalau misalkan kalau kita di bisa Instagram ngajar kan banyak bahasa kayak Inggris virtual online, assistant sekarang tuh gitu ya, gampang banget misalkan, ya. atau social Yang media online tanpa management. perlu kita Atau tatap misalkan muka. kita bisa Nah, terus ngajar bahasa misalkan Inggris apalagi online, Kak sekarang Ina tuh nih lebih gampang banyak banget banget ya, talentnya yang kan, online tanpa banyak perlu kita tatap keahliannya. muka. Kemudian misalkan kita Terus jadi misalkan MC, kita apalagi jadi Kak apa, Ina nih intinya lebih jasa banyak banget gitu. Jadi talentnya kita kan, banyak keahliannya. menyediakan jasa Kemudian dan misalkan juga kita kita jadi mendapatkan uang MC, dari hasil kita jasa jadi itu. apa, intinya Nah, jasa yang gitu. kedua Jadi itu kita dari penjualan. Penjualan juga kan menyediakan kita jasa sekarang dan banyak juga kita banget. mendapatkan uang dari Misalkan hasil kita jasa itu. bisa Nah, yang kedua resellerin itu tanpa dari perlu keluar modal. penjualan. Itu banyak Penjualan juga banget kan kita bisa sekarang kita banyak banget. akses. Misalkan kita bisa Dropshipper itu juga, resellerin tanpa perlu iya keluar betul. modal. Itu Selama banyak kita banget bisa tahu kita kalau misalkan akses. barangnya itu Dropshipper sesuai itu dengan juga, deskripsi, iya tidak betul. menipu, Selama dan kita juga tahu benar-benar kalau misalkan rekomendasi yang barangnya baik. itu Terus juga bisa sesuai dengan affiliate deskripsi, gitu tidak kan. Sekarang lagi menipu, hits banget tuh dan juga Spalf Filling. benar-benar Nah, itu boleh rekomendasi yang banget. baik. Halo Terus gak juga sih bisa Kak? Ya boleh aja affiliate tadi, yang gitu penting kan. tadi Sekarang kembali lagi ke hits tadi, banget kalau tuh misalkan Spalf kita tidak menipu, Filling. bener-bener Nah, itu barangnya boleh real, banget. tokonya oke gitu Halo kan. gak sih Kak? Ya Kalau boleh bisa aja tadi, kita yang udah penting pernah tadi coba kembali itu ke lebih tadi, bagus kalau lagi. misalkan kita tidak menipu, Nah, itu dari benar-benar link barangnya affiliate real, itu kita tokonya bisa dapat oke uang gitu juga. kan. Kemudian Kalau bisa kita udah dari pernah coba itu lebih bagus return lagi. atau dividen, atau Nah, itu misalkan dari link dari affiliate bagi itu kita hasil bisa dapat uang juga. investasi. Kemudian Misalkan kita dari return punya atau gaji, dividen, atau sekarang misalkan kan dari invest tuh bagi mulai hasil deposito ya, misalkan tuh investasi. bisa dari 2,5 juta Misalkan juga kita bisa loh gitu. punya Atau misalkan gaji, investasi dari sekarang kan 10.000 invest tuh kayaknya udah mulai bisa deh di deposito ya, misalkan tuh bisa dari aplikasi-aplikasi 2,5 juta juga tertentu. bisa Nah, loh itu gitu. bisa nanti kita Atau dapat misalkan investasi dari bagi hasil 10.000 dari kayaknya udah sana. bisa deh di Kemudian apalagi aplikasi-aplikasi tertentu. kita juga Itu bisa nanti kita dapat tadi kan udah dapat dagang ya. bagi Kemudian hasil dari sana. dari sewa menyewa, Kemudian misalkan kita apalagi punya aset kita juga disewakan, itu bisa kita bisa dapat tadi kan dapat udah punya dagang ya. kamera, Kemudian punya dari apa, sewa menyewa, disewa-sewain gitu misalkan kita kan, punya itu bisa aset banget. disewakan, Kalau dulu itu kita waktu bisa zaman dapat mahasiswa, kamera, organisasi kita tuh punya sampai apa, punya apa ya, disewa-sewain mikrofon. gitu kan, Itu itu mikrofon bisa kita banget. sewain, Kalau dulu kita bener-bener. waktu Jadi zaman biar dapat mahasiswa, penghasilan organisasi kita tambahan, tuh bener sampai kan? Atau punya apa ya, sofa, dulu kita mikrofon, pernah itu sewain mikrofon sofa. kita Jadi sewain, antar bener-bener. Jadi organisasi biar dapat kita doang ini yang punya sofa. penghasilan tambahan, Kita bener kan? sewain, jadi Atau setiap ada acara sofa, pakai dulu kita sofa pernah kita. sewain Nah, itu sofa, dapat jadi antar lumayan kan. Akhirnya organisasi dilihat kita sofa doang kamu ini yang lumayan punya nih. sofa, kita Jadi sewain, sumber jadi setiap salah ada satu acara sumber pakai pemasukan sofa juga. kita. Nah, itu dapat Apalagi lumayan nih kan, Kak kita Ina. dilihat, Kak Ina lumayan mungkin nih. punya banyak nih. Jadi juga salah satu sumber pemasukan juga. Apalagi yang belum ya? Apalagi nih Kak Apa Ina. ya? Tadi udah Kak Ina Sewa disebut mungkin udah, punya dividen. banyak kayak freelancer kan tadi udah. Nah, freelancer ya itu kan Apalagi yang udah belum ya? Dividen udah. Sewa ya udah, seperti itu ya. Jadi dividen. banyak Iya, banyak jasa opsinya. udah. Freelancer ya itu kan Banyak juga bisa opsi-opsi ya. selama kita apa mau gitu Ya kan. seperti itu ya. Misalkan Jadi kita
mau, banyak kita opsinya, nggak perlu malu. banyak Sekarang kan opsi-opsi memang selama udah kita umum apa ya, gitu rahasia kan. umum, maksudnya sudah Misalkan kita nggak aneh mau, lagi gitu kita kita nggak punya perlu beberapa malu. job Sekarang selama kan kita memang tidak udah umum meninggalkan ya, job yang rahasia utama umum, maksudnya kita. sudah Jadi tetap nggak aneh amanah lagi di gitu semuanya. kita punya beberapa job Apa selama kata kita tidak apa guru kita, meninggalkan job yang opportunities utama kita gitu. Jadi doesn't tetap come amanah gitu di kan, we semuanya. can create them gitu. Jadi Apa kita kata bisa apa ciptakan guru kita, peluang-peluang Iya. itu. opportunities doesn't Masya Allah come banget gitu ya, kan, we guru can Betul create kita them ini. gitu. banget. Jadi kita Nah, bisa
Nah, itu tadi kan ketika kita sudah dapat uangnya, sudah dapat sumbernya, jangan lupa tadi kembali ke tadi kalau misalkan kita itu biasanya selalu ingat kalau misalkan dari penghasilan kita itu bukan semua hak kita, tapi ada hak orang lain. Jadi bagaimana kita bisa merutinkan sedekah? Nah, dari sana sekecil apapun, misalkan kita dapat keuntungan 10.000, ya kita bagi aja kayak tadi 3, sepertiganya itu nanti kita simpan buat sedekah. Kalau misalkan 10.000 bagi 3, 2.000, misalkan kita malu nih buat ngasih sedekah 2.000 atau 3.000, ya kita kumpulin dulu aja. Misalkan kita punya celengan sedekah, gitu. Kita kumpulin, nanti sebulan baru kita transferin misalkan ke ZS, atau kita misalkan amplopin nanti buat ponakan, misalkan ada yang datang nih saudara ke rumah, kasih gitu. Jadi kita bisa bikin habit dari sana dulu. Setiap dapat penghasilan kita pisahin sepertiga tadi buat berbagi, sepertiga buat diri sendiri, buat konsumsi ya, maksudnya terserah kita buat apa belanja, itu sepertiga lagi baru kita buat masa depan kita gitu. Jadi dimulai dari nominal sekecil apapun gitu. Karena kalau kita amanah dari hal yang kecil, kita pasti Allah akan kasih kita amanah yang lebih besar lagi gitu. Karena kalau kita amanah dari hal yang kecil, kita pasti Allah akan kasih kita amanah yang lebih besar lagi. Seru banget Gitu, Kak. Jadi aku juga jadi kebayang seru banget Kak. Jadi aku juga jadi kebayang gitu ya. Sebaiknya memang mempersiapkan itu dari jauh-jauh hari gitu ya. Jadi nggak cuma mempersiapkan itu dari THR aja. Jadi nggak cuma nunggu kalau kita bisa nabung gitu kan bisa memberi lebih banyak. Kita kalau kita bisa nabung gitu kan bisa memberi lebih banyak Ramadan gitu, atau di hari raya Idul Fitri Ramadan gitu, atau di hari raya Idul Fitri ini dicicil sedikit gitu. Kalau kita memang mau masih segini nih harus ditargetin gitu ya Kak. Dan masih segini nih itu berarti harus ditargetin gitu ya. Berarti kita harus tadi itu berarti berarti kita harus membesar tadi income-nya tadi udah disebutin ya teman-teman, sumber tadi income-nya dari mana aja, disebutin ya teman-teman, sumbernya dari mana aja, tolong dicatat, coba mulai dipikirin kira-kira gitu apa ya gitu, sumber-sumber penghasilan lain gitu, atau mungkin sumber-sumber penghasilan lain gitu, atau jualan dari hobinya itu tertentu, bisa juga jualan dari hobinya skill tertentu gitu. Itu bisa banget skill tertentu, kita nggak perlu malu lagi ya kayak buat kita nggak perlu malu lagi ya kayak buat kebolehan kita, keahlian kita gitu, atau kebolehan kita, keahlian hobi kita gitu ya, karena itu bisa jadi hobi kita sumber cuan juga gitu, sumber cuan juga. Jangan lagi tadi ya mindset yang jadi nyender jangan lagi tadi ya mindset itu tolong dihilangkan, nyender itu tolong kita harus bisa memberdayakan diri kita, lebih bisa memberdayakan, lebih berdaya lagi gitu. Lebih berdaya. Makasih banyak nih Kak Esya, ini udah makasih banyak nih Kak Esya, kayaknya udah sejam kali ya kayak kita ngobrol ya, kayaknya udah Gak kerasa. sejam kali ya kayak kita ngobrol. Masya Allah, nggak kerasa seru banget kayaknya. Gak kerasa. Seru banget Kak Esya, ini makasih banyak banget Kak ilmunya. Kak Esya ini makasih banyak banget Kak ilmunya. Apa namanya? Aku juga jadi semakin tercerahkan nih ya, kayak aduh oh ya harus start gitu ya, gak boleh lagi nih punya mindset kayak gitu, terus harus semangat lagi pokoknya kalau emang mau apa namanya banyak beribadah tadi ya, banyak wakaf, banyak sedekah, banyak zakat ya, harus semangat lagi berarti cari cari penghasilannya gitu. Iya betul, cari income yang halal gitu. Dan di apa namanya, karena kan ada mindset gini ya Kak, kayak kita mah harus zuhud gitu, gak usah apa namanya gak usah lah jadi kaya banget gitu kan, nanti susah loh hisapnya di akhirat gitu. Padahal kayak kita bisa pergi haji gitu kan, itu kan haji kan rukun Islam ya kayak gitu, kayak apa namanya kayak kalau bisa gitu kita bisa beribadah gitu kan, pergi haji, dan apa namanya itu perlu dipersiapkan, itu perlu dana juga. Jadi apa namanya zakat juga gitu kan, zakat itu kan untuk orang yang kaya gitu ya, jadi yang bisa berzakat itu wajib untuk berzakat gitu, orang kaya itu wajib berzakat. Karena jangan pernah mikir kayak orang kaya tuh nggak usah orang Islam tuh nggak usah jadi orang kaya, itu jangan gitu ya teman-teman. Justru orang Islam tuh harus jadi orang yang kaya, karena aku pernah baca dari sebuah buku nih Kak, orang yang kaya dan dia itu orang yang beriman,
pasti hartanya akan digunakan untuk kebaikan, pasti gitu. Soalnya ya tadi di Islam itu dia beriman nih, dia beriman, dan di dalam Islam itu disediakan banyak banget instrumennya gitu kan, ada zakat, ada infak, ada wakaf, dan ya kalau misalnya dia orang kaya pasti akan digunakan untuk kebaikan gitu kalau dia beriman. Jadi kayak kecuali kalau dia nggak beriman gitu ya, ya ya buat foya-foya, buat kedugem gitu, Iya, iya betul. beli minum-minuman keras atau apa gitu kan. Tapi kan ini enggak gitu, dia orang beriman. Jadi pasti teman-teman jangan takut untuk menjadi orang kaya, dan apa namanya, berusaha gitu kayak walaupun ada yang bilang juga rezeki kita udah ada takarannya gitu, tapi apa namanya, usaha itu harus tetap di apa namanya, dilakukan kayak gitu. Oke, siap. Dari Kak Esya Betul. ada tambahan lagi Kak Mantap mungkin kali nih Kak Ina. sekalian penutup kali ya Kak ya dari Kakak. Penutupnya mungkin ya tadi karena kita bahas uang ya, tapi uang itu bukan soal untung atau rugi, tapi uang itu adalah tentang selamat dunia dan akhirat. Jadi mudah-mudahan kita bisa wise, kita bisa bijaksana dalam apa tadi menerima uang dan juga bagaimana kita membelanjakannya gitu. Thank you Kak Ina. Happy banget bisa belajar bareng sama Kak Ina pagi ini. Ih, seru banget. Makasih banyak ya Kak Esya juga udah bersedia untuk datang di studio podcast kita walaupun terpisah oleh jarak gitu. Mudah-mudahan hati kita dekat ya. Semoga dekat juga di hati sahabat zakat semua, dan semoga tadi ilmu yang sudah disampaikan oleh Kak Esya itu bermanfaat untuk kita. Semoga apa namanya, harta kita menyelamatkan kita ya di dunia dan di akhirat. Itu aja, dan sampai jumpa lagi di podcast Duduk Bareng ZS di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.